Azizah, tolong ke ruangan saya ya. Permisi, Pak. Mari, silakan. Begini ya, bulan depan insya Allah kita akan melakukan ekspansi. Kita rencanakan ekspor ke perusahaan-perusahaan di Eropa. Jadi tolong buatkan saya surat penawarannya ya. Pastikan surat penawarannya bagus dan jangan sampai surat itu menggagalkan rencana yang telah kita buat. Ini daftar perusahaannya. Tolong segera dibuatkan. Ada lagi, Bapak? Sudah. Baik, Pak. Permisi. Halo, Assalamualaikum. Jadi tadi kalian sudah melihat kan cuplikan video tadi, di mana kurangnya pemahaman tentang surat bahasa Inggris membuat sekretaris kebingungan untuk menyelesaikan tugas dari pimpinannya. Jangan sampai hal ini juga terjadi ya pada kalian. Kalau gitu, yuk mari kita lihat video selanjutnya mengenai pemahaman surat bahasa Inggris. Nah, sebelum kita membahas bagian-bagian pada surat format bahasa Inggris, ada baiknya kalian mengetahui 3 hal penting dalam membuat surat. Pertama, ketahui siapa yang akan kalian kirimi surat. Identitas diri yang kalian terima harus valid dan juga benar. Lalu yang kedua, perhatikan juga gaya penulisan dan tata letak dari surat tersebut. Dalam surat bahasa Inggris, gunakanlah bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Lalu yang ketiga, kenali juga dan pahami isi dari surat tersebut. Jangan sampai kalian terlalu panjang ataupun bertele-tele dalam menulis surat. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian-bagian surat. Yang pertama, yaitu letterhead atau kop surat. Pada letterhead ini adalah pembahasan mengenai identitas yang mengirimkan surat. Ada nama perusahaan, kemudian bidang yang dijalankan, alamat perusahaan, nomor telepon, email, maupun website. Terkadang, pengirim surat juga menambahkan logo perusahaan. Lalu yang kedua yaitu date atau tanggal surat. Pada bagian ini, penulisannya ada 2 gaya. Yang pertama yaitu British style, di mana penulisannya dimulai dari tanggal, bulan, kemudian tahun. Hal ini juga biasanya dilakukan pada surat bahasa Indonesia. Lalu yang kedua yaitu gaya American style, di mana penulisannya yaitu bulan, tanggal, kemudian tahun. Yang ketiga yaitu reference line. Reference line di sini adalah penjelasan siapa yang menandatangani surat, mengetik surat, dan juga kode inisial nomor dari surat masuk ataupun surat keluar. Penulisannya dimulai dari yang menandatangani surat, kemudian yang mengetik surat, lalu kode inisial administrasi surat masuk ataupun surat keluar. Yang keempat yaitu inside name and address. Bagian ini menerangkan siapa yang menerima surat. Alinea pertama dituliskan dengan nama terang dari penerima surat. Alinea kedua dituliskan dengan nama jabatan dari penerima surat. Alinea ketiga dituliskan dengan nama perusahaan ataupun alamat perusahaan tersebut. Dan alinea keempat adalah kota atau negara perusahaan tersebut didirikan. Nah, pada bagian yang kelima yaitu salutation atau salam pembuka. Bagian ini penulisannya ada 2 gaya. Yang pertama yaitu British style, yang mana penulisannya diakhiri dengan tanda koma. Dengan contoh, Dear Mr. Smith, tanda koma. Lalu yang kedua yaitu American style, yang mana penulisannya diakhiri dengan tanda titik 2, yaitu Dear Mr. Smith, titik 2. Apabila kalian tidak mengerti siapa nama terang yang akan menerima surat tersebut, maka kalian boleh menuliskannya dengan bentuk gender. Dengan contoh, Dear Sir untuk laki-laki dan Dear Madam untuk perempuan. Selanjutnya yaitu body of letter. Body of letter ini mengandung 3 bagian yang berbeda. Yang pertama yaitu opening paragraph, di mana bagian ini merupakan pembuka dari surat tersebut atau kata-kata pengantar dari pengirim surat. Lalu yang kedua yaitu message atau isi. Ini merupakan bagian dari pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim surat kepada penerima surat. Usahakan untuk membuat surat ini pendek, jelas, dan padat.
Pada bagian terakhir yaitu closing paragraph yang menutup body letter. Bagian ini berisikan tentang ucapan terima kasih dan harapan dari pengirim surat kepada penerima surat. Untuk bagian terakhir dari surat ini yaitu complementary clause. Complementary clause memiliki sangkut pautnya dengan salutation, di mana apabila kalian menuliskannya dengan Dear Mr. Smith atau kalian mengenali si penerimanya, maka kalian boleh mengakhirinya dengan Yours sincerely. Namun, apabila kalian menuliskannya dengan Dear Sir atau Dear Madam, atau kalian tidak mengenali siapa yang akan menerima surat tersebut, maka kalian boleh mengakhirinya dengan Yours faithfully. Lalu selanjutnya yaitu signature. Pada bagian ini, pengirim surat akan membubuhkan tanda tangannya berserta nama terang dan juga nama jabatannya. Biasanya juga disertakan logo perusahaan apabila diperlukan. Dan yang terakhir yaitu enclosure atau lampiran. Hal ini dibutuhkan apabila pengirim surat ingin menambahkan dokumen atau menyertakan dokumen penting sebagai pendukung surat tersebut. Contohnya seperti daftar katalog barang, daftar barang, atau daftar harga barang. Sampai sini, kalian sudah mengerti semua kan bagian-bagian dari surat bahasa Inggris? Fungsinya banyak sama, juga ada yang berbeda. Namun, kalian juga harus mengetahui ada beberapa macam penulisan dari surat-surat tersebut. Yang pertama yaitu full block style. Penggunaan full block style ini, semua bagian-bagian sudah saya bahas masuk dalam surat tersebut. Penulisannya juga dimulai dari rata kiri, dari awal deadline sampai dengan signature. Lalu yang kedua yaitu block style. Penulisannya juga untuk date, complementary clause, dan signature dimulai dengan rata kanan. Dan yang ketiga yaitu semi block style. Untuk semi block style ini penulisannya hampir sama dengan block style. Perbedaannya hanyalah pada bagian body letter semua alineanya menjorok masuk ke dalam. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan mengenai bagian-bagian pada surat format bahasa Inggris beserta dengan bentuk-bentuknya? Untuk latihan kalian di rumah, saya memiliki contoh inquiry letter. Cobalah untuk membuat surat balasannya ya. Selamat mencoba.